Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan dan arah kebijakan perbankan. Dalam pembahasan kali ini akan ada 6 poin utama, yaitu 1. Perkembangan perbankan saat ini. 2. Basel Framework. 3. BPD sebagai regional champion. 4. Perkembangan perbankan syariah. 5. Perkembangan BPR. Dan yang ke-6, pengawasan terintegrasi. Yang pertama, perkembangan perbankan saat ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa untuk saat ini telah terjadi pandemi wabah COVID-19. Dan seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, pemerintah Indonesia pun juga telah melakukan atau mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif demi menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kondisi likuiditas memang sempat menjadi kekhawatiran bagi industri perbankan di awal pandemi COVID-19. Namun saat ini kondisi industri perbankan relatif stabil. Meski demikian, perlu terus meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi dampak negatif dari COVID-19. Pemerintah Indonesia telah merespon kondisi ini guna menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. LPS juga meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan dalam rangka memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Adapun perkembangannya, menurut data statistik OJK, perkembangan perbankan saat ini terjadi penurunan. Salah satu contohnya terjadi pada penurunan tingkat suku bunga rata-rata. Dari tahun 2019 bulan Oktober sampai tahun 2020 bulan Oktober terjadi penurunan sekitar 0,79%. Kemudian poin yang kedua, Basel Framework adalah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau disingkat BCBS. BCBS adalah salah satu komite dalam Bank for International Settlement yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. BCBS terdiri atas 45 bank sentral dan otoritas pengawasan bank dari 29 negara. Lalu implementasi Basel di Indonesia ada 3. Basel 1 dilatar belakangi kekhawatiran atas krisis utang Amerika Latin, yaitu Brasil, Argentina, dan Meksiko pada awal tahun 1980-an yang dapat meningkatkan resiko perbankan internasional. Kemudian Basel kedua dilatar belakangi perubahan yang terjadi pada industri perbankan dan pasar keuangan, termasuk krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Selatan tahun 97-98. Lalu Basel ketiga dilatar belakangi krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007-2008. Dimulai pada tahun 2010, Basel III merupakan reformasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respon krisis keuangan dunia tahun 2008 yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi ATML antar bank-bank, leverage yang sangat tinggi, dan liquidity crunch. Kemudian poin yang ketiga, BPD sebagai regional champion. BPD sebagai regional champion atau motor pertumbuhan ekonomi daerah ada 3 pilar utama yang menjadi fokus perhatian BRC, yaitu 1.
BPD berkomitmen untuk meningkatkan pemodalan dan efisiensi guna mencapai tingkat profitabilitas yang memadai sehingga dapat memberikan kredit dengan suku bunga yang kompetitif kepada masyarakat. Yang kedua, BPD menargetkan porsi yang lebih besar untuk kredit pada sektor-sektor produktif dan meningkatkan fungsi intermediasi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Lalu yang ketiga, BPD akan memiliki program standarisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjang perluasan jaringan kantor untuk mendukung terwujudnya sistem keuangan yang inklusif dengan meningkatkan akses seluas-luasnya ke masyarakat melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul. Kemudian poin yang keempat, perkembangan perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut perkembangan industri perbankan syariah semakin cepat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah. Menurut catatan OJK, di sektor perbankan saat ini sudah terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 bank perkreditan rakyat syariah. Selain itu, aset keuangan syariah di tanah air juga terus mengalami pertumbuhan. Seperti pada bulan Juli tahun 2020, nilai aset keuangan syariah sudah mencapai 1.639 triliun, naik sebesar 20,61% secara year on year, dengan market share sebesar 9,68%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki daya tahan dan semangat yang tinggi untuk dapat terus bertahan. Selanjutnya poin kelima, perkembangan BPR. Aset industri bank perkreditan rakyat tumbuh 10,56% menjadi 150 triliun pada Februari tahun 2020. Pertumbuhan tersebut juga ditopang dengan tumbuhnya penyaluran kredit yang dilakukan industri BPR sebesar 10,49% menjadi 110 triliun. Adapun jumlah dana masyarakat yang dihimpun BPR dari sisi deposito maupun tabungan masing-masing tumbuh sebesar 7,93% dan 13,66% menjadi 72 triliun dan 31 triliun pada periode yang sama. Nah, karakter BPR yang menawarkan kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan dengan bank menjadi daya tarik tersendiri bagi BPR itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan menyatakan bahwa hingga saat ini jumlah nasabah BPR tercapai 18,3 juta rekening. Nasabah tersebut didominasi penabung sebanyak 13,5 juta rekening dengan rata-rata jumlah tabungannya sebesar 2,3 juta rupiah. Sementara itu nasabah debitur tercatat 4,1 juta rekening. Nasabah tersebut didominasi rata-rata pinjamannya sebesar 27 juta per rekening. Nah, hal ini tentunya mencerminkan industri BPR memang hadir untuk melayani masyarakat kecil dan pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Lalu tantangan di tengah pandemi wabah COVID-19 berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan. Berbagai upaya dan kebijakan pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 berimbas pada menurunnya kegiatan usaha dan bisnis. Dampak yang dirasakan oleh industri BPR adalah turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, merosotnya kemampuan debitur itu berpengaruh pada likuiditas BPR itu sendiri. Yang terakhir, yang keenam, pengawasan terintegrasi.
Dalam melakukan pengawasan terintegrasi, OJK memiliki komite pengawas terintegrasi yang beranggotakan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif BM, dan Kepala Eksekutif IKNB, termasuk Deputi Komisioner dari masing-masing kompartemen untuk berbagai kebijakan strategi konglomerasi keuangan, terutama yang bersifat lintas sektor jasa keuangan. Nah, selain itu, OJK juga memiliki unit perizinan dan kebijakan sektor jasa keuangan terintegrasi yang bertugas untuk memproses perizinan lintas sektoral dan memformulasikan kebijakan yang bersifat lintas sektoral. Dengan adanya pengawasan terintegrasi, OJK dapat melakukan pengawasan lebih efektif terhadap transaksi dan produk keuangan yang melibatkan intragrup dan lintas sektoral untuk mengidentifikasi lebih dini risiko terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, sehingga pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan lebih terintegrasi. Nah, sejak tahun 2014 OJK telah menerbitkan serangkaian pengaturan pengawasan terintegrasi mencakup manajemen risiko, tata kelola serta permodalan terintegrasi dan proses pengawasan terintegrasi. Sementara itu, untuk memitigasi dampak lebih lanjut pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian serta mendorong pemulihan ekonomi, OJK telah mengerahkan semua kebijakan dan instrumen untuk meringankan beban masyarakat, sektor informal, UMKM, dan pelaku usaha. Kebijakan yang diterbitkan sifatnya preemptif untuk mencegah terjadinya pemburukan yang lebih dalam maupun berupa insentif atau relaksasi. Demikian yang bisa kami presentasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.